Masuk. Selamat pagi Pak Ariel. Oke, selamat pagi. Saya sebelum ya Pak. Jadi gini Pak, sebelumnya saya mohon maaf menunggu waktu Bapak sebentar. Ada beberapa hal penting yang perlu saya laporkan kepada Bapak terkait suatu pesanan dari PT Maju Bersama. Oh iya, apa ada masalah dengan pesanan mereka? Bukankah barang itu sudah dikirim besok ya? Betul Pak, tapi setelah saya koordinasi dengan bagian gudang, ternyata stok barang tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang telah dipesankan. Hah? Nggak sesuai? Emang maksud kamu gimana? Bisa jelasin nggak? Jadi gini Pak Ariel, pelanggan telah memesan sebesar 500 unit Pak, tapi ternyata dari laporan gudang hanya mencatat ketersediaan barang sebesar 350 unit, sisanya belum selesai diproduksi. Oke, wah masalah serius sih. Kita kan udah janjian sama yang tepat waktu. Coba panggil sendiri dari bagian dan kita bahas sama-sama sekarang solusinya itu nanti seperti apa. Oke baik Pak, saya akan memanggil sini terlebih dahulu. Selamat pagi Lari. Ada yang bisa saya bantu Pak? Oke Siti, jadi kan tadi saya dengar ya laporan dari Mbak Suci itu bahwasanya stok barang pesanan dari PT Maju Bersama itu tidak mencukupi gitu. Nah, dari kamu bisa jelaskan nggak secara detailnya seperti apa? Iya benar Pak, jadi setelah kami cek di sistem dan di gudang, stoknya hanya 350. Sisanya 150 itu masih dalam proses produksi. Jadi karena bahan baku dari pemasok baru datang 2 hari lalu, produksinya tertunda sekitar 1 hari. Jadi pengirimannya bisa lewat. Padahal pelanggan juga menegaskan kalau pengiriman maksimal besok ya Bu. Mereka bilang barang itu akan digunakan untuk event besar akhir pekan ini. Oke, kalau begitu kita harus menjadi cepat nih. Keterlambatan saja itu bisa merusak reputasi kita semua loh. Saya tidak ingin pelanggan kecewa dengan pelayanan dari pihak kita. Sebenarnya kami sudah memerintahkan untuk tim produksi untuk lembur. Kalau berjalan lancar mungkin sisa barang bisa selesai dalam 2 hari ke depan. Oke, baik, itu juga udah termasuk langkah bagus ya dari Mbak Siti. Nah, tapi kan kita juga harus memikirkan nih cara agar pelanggan tidak merasa dikecewakan itu seperti apa. Nah, dari Suci adakah alternatif lain solusi dari kamu gitu? Baik Pak, kalau saya boleh itu kita bisa kirim dulu sebagian barang yang sudah siap, yaitu sebesar 350 unit. Bersamaan dengan itu nantinya saya akan membuat surat konfirmasi secara resmi kepada pelanggan yang menjelaskan kondisi sebenarnya, dan nantinya akan mengirimkan juga jadwal pengiriman saya. Oke, masuk akal itu. Nah, tapi apakah menurut kalian pelanggan akan menerima dasar dari kita itu apa enggak? Saya yakin Pak, asal kita bisa berkomunikasi dengan sopan dan secara profesional dalam surat itu, nantinya saya bisa menambahkan mungkin untuk kompensasi kecil, misalnya seperti potongan harga dan harga pengiriman dan bonus produk tambahan untuk menjaga kepercayaan pelanggan. Oke, dari menurut saya juga setuju Pak. Jadi dari sisi gudang sendiri akan mengatur tim untuk bekerja 2 shift supaya sisa produknya bisa lebih cepat dari 2 hari. Oke, bagus. Sama seperti ini yang saya harapkan. Tapi saya ingin semuanya tertulis dengan jelas ya. Suci, nanti minta tolong buatkan surat konfirmasi hari ini juga dan dikirim ke email pelanggan sebelum jam 3 sore nanti. Jangan lupa telepon mereka juga ya untuk memastikan suratnya sudah diterima. Siap Pak, nantinya saya juga akan melampirkan nomor resi pengiriman untuk 350 unit yang akan dikirim besok supaya pelanggan bisa melacaknya secara langsung. Baik, kalau begitu malam ini akan kami mulai untuk dipackkan lebih awal. Jadi saya juga akan pastikan semua barang yang sudah dikirim sudah dicek kualitasnya dan jangan sampai ada yang cacat yang bisa memperburuk situasi. Oke, baik. Jadi pastikan tim leader bisa bekerja sama dengan aman dan efisien. Kalau butuh tenaga, patokan bisa saja. Nanti kita harus selesaikan permintaan hal yang salah sama sekali. Siap Pak. Oke, mungkin sebelum kita akhiri rapat kita dadakan hari ini ya, saya ingin menekankan satu hal penting nih buat kalian.
Nah, jadi dalam dunia kerja, kesalahan bisa terjadi kapan saja ini. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menyikapinya itu seperti apa. Saya senang kalian cepat tanggap dan tidak saling menyalahkan satu sama lain. Nah, itu menurut saya juga sikap profesional yang harus kita pertahankan selama ada di perusahaan ini. Gitu. Baik Pak, terima kasih sebelumnya. Kami juga belajar banyak dari kejadian ini. Kedepannya saya akan memastikan setiap pesanan yang masuk akan langsung dikonfirmasikan ke bagian gudang agar tidak ada perbedaan data lagi. Baik, saya juga akan memperketat pencatatan stok. Jadi setiap ada barang keluar dan masuk akan langsung saya update di sistem. Jadi bagian dari administrasi juga bisa langsung tahu kondisi gudang secara real time. Oke, bagus Mbak. Itu juga langkah yang sangat baik. Dan juga koordinasi antar harus dijaga ya. Komunikasi lancar akan mencegah kesalahan berulang itu. Dan jangan lupa juga selalu utamakan kejujuran dalam melapor. Jangan pernah menutup masalah apapun yang terjadi. Siap Pak. Oke, saya percaya kalau kita semua bekerja dengan yang baik dan juga tanggung jawab, perusahaan kita akan semakin maju dan juga melesat jauh. Oke baik, jadi kesimpulan kita pada rapat hari ini itu ada 5 poin. Jadi yang pertama itu pengiriman pertama sebanyak 350 unit itu dilakukan besok pagi. Selanjutnya itu pengiriman kedua sebanyak 150 unit dilakukan 2 hari setelahnya. Dan yang ketiga itu Suci membuat surat konfirmasi resmi dan juga menghubungi pelanggan. Next, yang keempat, Cindy menambah jam kerja dan memastikan kualitas barang. Dan yang terakhir, semua laporan perkembangan harus dikirimkan ke saya setiap sore. Baik Pak, saya akan segera menyusun surat dan mengirimkan hari ini juga. Setelah itu saya laporkan hasil konfirmasi kepada pelanggan. Dari pihak gudang juga siap Pak. Jadi kami akan lembur mulai malam ini dan bisa sisa barang bisa selesai lebih cepat. Oke, terima kasih atas kesabaran semuanya. Saya harap ini menjadi pengalaman berharga untuk kita semua. Dan jangan anggap juga masalah sebagai apa. Tapi masalah ini anggap saja sebagai kesempatan lah untuk menunjukkan profesionalisme kita di hadapan pelanggan. Setuju Pak, insya Allah kepercayaan pelanggan tetap bisa kita jaga. Betul Pak, kami juga buktikan kalau tim kami bisa diandalkan. Oke, baik. Kalau begitu, rapat ini kita tutup aja. Mari kita bekerja sama dengan semangat dan juga tanggung jawab. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Mari Pak. Terima kasih. Terima kasih.